Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi itu surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq itu maknanya segumpal darah. Di situ Allah mengajarkan kepada Nabi bahwa kita disuruh kenal dulu siapa pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita dari segumpal darah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Iqra, bacalah ya. Yang kedua, kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sekarang surat Al-Alaq di dalam Al-Quran ada berapa itu ayatnya? Apa ya? Ya, berapa jumlahnya tuh surat Al-Alaq? 90, banyak anak. Nama-namanya aja dah, 19. Jadi 19 tuh turun yang pertama 1 sampai 5. Nah, Al-Quran turunnya secara berangsur-angsur. Ternyata kenapa Allah turunkan Al-Quran? Yang pertama adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Baqarah yang sering kita baca, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu kan kita baca ayat kedua. Itu kitab maknanya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu buku panduan hidup bagi kita. Ya, orang barat nyebutnya Al-Quran is way of life. Al-Quran itu adalah panduan hidup bagi kita. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, hidup kita akan selamat. Manusia ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, ya, Allah yang memberi ruh pada diri kita, Allah yang menyusun struktur anatomi dalam tubuh kita, Allah yang mengalirkan darah dalam tubuh kita, bahkan Allah yang ngasih bingkisan kepada kita malam ini. Ya, kalau bukan digerakkan oleh Allah nggak dapat bingkisan. Ya, saya yakin kalau terawih biasa ini nggak sebanyak ini nih. Ya kan? Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatur Rasul, sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu benar-benar buku panduan buat kita. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, maka Al-Quran akan membimbingnya masuk ke dalam surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum dalam hidupnya, maka dia akan hidup kebelangsang. Emang ada dalilnya orang yang berpaling dari Al-Quran hidupnya kebelangsang? Ada. Di dalam Al-Quran surat Toha. Ada yang tahu surat Toha ayat berapa? Surat berapa Toha itu? Ada yang tahu? Waduh, kacau ini. Malam nuzul Al-Quran, nuzul Quran malam ini harus menjadi start point, titik awal bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab kalau kita lalai, ini maaf. Kalau kita lalai, ini Allah sebutkan dalam Quran surat Toha. Surat Toha itu surat 20 ayat 124. Kata Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Yang artinya di akhirat nanti, ya, ada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka satu, kami berikan kepadanya ma'isatan dongka. Ma'isatan dongka artinya kehidupan yang sempit.
Kalau ibu bapak hari ini kehidupan dunianya sempit, berarti jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Ma'isatan donka. Dan lebih parahnya lagi, nanti di hari kiamat, wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Akan kami bangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu protes dia sama Allah. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami ini melihat? Apa jawaban Allah? Ya, kami menurunkan ayat kepada kalian pada sitaha, tapi kalian mengabaikannya, kalian melupakannya. Kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini kalian juga diabaikan, kalian juga dilupakan. Kalau di dunia ini masih mending buta, masih ada yang nolongin. Nggak bisa lihat, masih ada yang nolongin. Tapi kalau di akhirat sudah buta, tidak diperhatikan oleh Allah, bahkan dilupakan oleh Allah, maka bisa jadi dia jadi gembel di akhirat. Ini serem nih, gembel. Kok bisa jadi gembel, Ustaz? Lantaran lupa sama Al-Quran. Karena lupa sama Al-Quran, Allah juga lupakan. Kita juga begitu kadang-kadang. Kita ini dituntut dalam ajaran agama bukan hanya soleh secara individual, tapi kita harus soleh secara sosial. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu bukannya orang sholatnya mulu, puasanya rajin, ke masjidnya rajin, tapi sama tetangga cuek. Enggak. Tapi yang Allah suka itu setelah rajin ibadahnya, kemudian interaksi sosial dengan masyarakatnya juga bagus, kemudian juga punya rasa peduli. Ini yang luar biasa. Nah, inilah yang namanya kesolehan sosial. Nah, orang-orang yang dermawan ini, orang-orang yang dermawan ini kata Rasul, mereka itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Tapi kalau orang yang pelit, ini orang pelit nih, jauh sama manusia, dekat sama neraka. Cuman jangan lupa, ini kalau boleh saya pesan, ya, setiap kali kita sholat itu kita doakan para orang-orang yang sudah membantu kita. Untuk apa doa itu? Doa itu jangan sampai kita menerima sesuatu tapi kita nggak punya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dari para dermawan kepada para dermawan itu cuma satu, apa? Doa kita. Dan salah satu doa yang mustajab diterima oleh Allah adalah doa yang diucapkan oleh seseorang yang didoain nggak tahu. Bagaimana cara doa ini? Yang gampang saya ajarin nih. Ya, saya ajarin. Begitu kita baca doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir liman ahsana alayya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya. Itu siapa aja yang berbuat baik sama kita, itu kena doa kita semua. Muliakan mereka, berikan keberkahan dalam hidup mereka, mudahkan rezeki mereka. Itu doanya. Dan yang pertama, mudah-mudahan panjang umur. Yang kedua, sehat walafiat. Yang ketiga, hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mudah-mudahan mereka masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin.